Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Idrus. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa aplikasi atau program perlu dites. Ya, oke, kita akan bahas kenapa perlu pengujian dalam rekayasa perangkat lunak. Yaitu proses pengujian atau testing memberikan informasi yang sangat berharga pada suatu aplikasi yang telah dites. Ya, seberapa layakkah aplikasi aplikasi itu telah mencapai standar atau mutu yang berharga atau yang diharapkan oleh pembuat atau yang memesan suatu aplikasi tersebut. Ya, dengan cara melakukan verifikasi atau testing pada aplikasi ini, aplikasi sistem apakah sudah memenuhi berbagai kriteria yang diharapkan seperti fungsional, daya kinerja, keandalan, keamanan sistem, serta berbagai fitur-fitur yang telah dimasukkan pada aplikasi tersebut. Terus kembali lagi, apakah setelah aplikasi dites itu sudah lolos atau layak digunakan atau sudah tidak memiliki kelemahan diantaranya? Kembali lagi, tidak ada aplikasi atau suatu program yang tidak memiliki kelemahan. Begitu, karena produk ini dibuat oleh manusia. Karena juga proses validasi yang dijalankan akan menjaga bahwa ia mengerjakan sistem dengan benar dan deteksi ini masalah yang sehingga bisa segera diperbaiki sebelum berdampak luas pada pengguna. Terus apa-apa sih yang berdampak jika aplikasi tidak dites terlebih dahulu? Ya, kali ini kita kan harus lebih jeli apa sih dampak yang ditimbulkan jika suatu program tidak dites. Ya, adapun dampak yang adapun yang terkena dampak jika aplikasi tersebut tidak dites, yaitu dari pengguna. Contohnya, jika penyebab contoh aplikasi yang terdapat di lampu merah sekarang pasti kan akan menimbulkan kecelakaan ataupun kecelakaan pada pengguna. Terus pada aplikasi perusahaan yang akan merugikan suatu perusahaan jika tidak dites terlebih dahulu aplikasinya. Terus lingkungan pasti akan berdampak keras pada lingkungan. Begitu. Terus juga aplikasi dites itu harus mengetahui apakah waktunya setelah sesuai, terus biaya yang digunakan bagaimana, terus fitur dan kualitas yang diberikan. Terus juga tujuan dilakukannya itu testing, yaitu untuk memastikan bahwa fitur utama pada fungsional atau non fungsional sudah dipastikan sebelum aplikasi memasuki tahap lanjut. Jadi di sini maksudnya, jika tidak dilakukan testing sebelum melakukan proses selanjutnya akan berdampak buruk, karena pembuat aplikasi bisa saja mengulang dari awal. Begitu maksudnya. Terus dan segala kesalahan yang telah dilaporkan pada tim pengembang untuk ditindaklanjuti. Ya, begitu maksud saya tadi. Pengujian tidak bisa menghilangkan kesalahan ataupun meningkatkan kualitas secara langsung, melainkan dengan penemuan masalah. Ya, makanya perlu dilakukan testing.
Ya, berikut tingkatan yang pada umumnya diimplementasikan di perusahaan-perusahaan IT, yaitu ada testing, integration testing, functional testing, dan end-to-end testing, acceptance testing, dan performance testing, dan ada beberapa lainnya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu unit testing. Unit testing merupakan proses pengujian pada suatu bagian terkecil dari aplikasi. Biasanya pada pengujian dilakukan sebuah fungsional ataupun objek. Pengujian yang dilakukan biasanya cukup ketat, mencakup sebuah kemungkinan yang dapat terjadi pada bagian yang diuji, mencakup base case, end case, hingga corner case. Pada tahap ini tidak ada aplikasi atau service lain di luar aplikasi tersebut yang dipanggil, seperti mengakses database ataupun file. Untuk mengkomodir hal tersebut diperlukan mock data atau objek tiruan. Ya, sekarang integration testing. Tahapan ini yaitu menguji unit tersebut bekerja dalam satu kesatuan. Pengujian dilakukan untuk melihat sebuah aplikasi dapat terkoneksi dan berfungsi dengan aplikasi yang lain sesuai yang diharapkan. Jika aplikasi tersebut memerlukan aplikasi lain seperti database atau 3D Verity service, maka koneksi antara aplikasi tersebut harus benar-benar dilakukan, bukan lagi dari mock data. Pengujian yang dilakukan pada tahap ini tidak boleh terlalu detail, karena tujuan dari tes ini bukanlah menguji ketepatan dari sebuah aplikasi. Ya, maksudnya dari integration testing yaitu kita menguji aplikasi yang apakah aplikasi ini bisa terhubung dengan aplikasi lain, ataukah memerlukan aplikasi pendukung, yaitu database dan lainnya. Adapun fungsional di sini berfokus pada business requirement, yang pada bagian ini hanya dicek keluaran dari flow yang dilakukan dan tidak mengecek state yang berjalan di tengah-tengahnya. Pada sedikit perbedaan dari integration testing dan functional testing, meskipun keduanya sama-sama menggunakan lebih dari satu komponen yang berinteraksi, perbedaannya adalah integration testing memiliki tes yang lebih sederhana, seperti misalnya mengecek query dari database yang dijalankan dari aplikasi, outputnya mendapatkan spesifik ID dari tes yang menguji. Kemudian acceptance testing, yaitu pengujian yang dimana pengujian dilakukan secara keseluruhan atau biasanya disebut end-to-end testing. Pengujian ini lebih difokuskan pada flow atau behavior sebuah aplikasi. Pengujian ini bisa dilakukan dengan cara melakukan simulasi nyata yang pengguna aplikasi dari environment yang sederhana. Hal yang diuji juga sangat general, seperti melakukan normal float ataupun masukan kosong. Ini adalah tahapan terakhir sebelum aplikasi benar-benar siap untuk dirilis. Adapun performance testing. Performance testing digunakan untuk mengukur kemampuan performa suatu aplikasi sampai suatu batas tertentu. Tes ini bukan merupakan functional test dan bisa dalam berbagai macam bentuk untuk memahami reliability, stability, dan availability pada equipment. Sebagai contoh, bisa merupakan mengamati response time ketika menjalankan request dalam jumlah yang sangat banyak, ataupun melihat suatu sistem berinteraksi dengan jumlah data yang cukup besar. Pada umumnya, performa testing cukup mahal untuk diaplikasikan dan dijalankan, namun dapat dijadikan tolak ukur apakah sistem tersebut dapat mengakomodasi trafik yang ada. Ya, penutup,
Testing berperan penting untuk mengukur seberapa baik kualitas aplikasi di mana user bisa menggunakan aplikasinya, seperti login, menyimpan data, serta berfungsi juga agar aplikasi yang dibuat tidak crack atau error ketika ada data buruk yang masuk ataupun hal-hal yang lain tidak diinginkan dalam pengoperasian. Antivasi dalam TIFO, data yang belum lengkap ataupun salah. Aplikasi harus dapat mengambil dan mengolah data dengan mudah dan menjaganya jika data tersebut memang hanya user tersebut yang dapat mengaksesnya. Testing yang bagus dapat mengukur kemampuan aplikasinya sampai pada batas yang memang aplikasi tersebut dapat dilakukan. Testing juga merupakan sebuah kode, jadi jangan sepelekan bagian testing. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Sekian, terima kasih.